Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Abidin. Saya akan mempresentasikan tentang cerita perang Badar. Awal mula Nabi mendapatkan wahyu di dalam gua Hira berisi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan Nabi Muhammad membagikan agama Islam. Yang pertama masuk ke Islam yaitu istrinya Siti Khadijah. Lalu Nabi Muhammad memberitahu para sahabatnya untuk ikut masuk agama Islam, seperti Abu Bakar, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Dan Allah berfirman untuk membagikan agama Islam secara terang-terangan. Dan Abu Lahab dan kaum Quraisy tidak senang karena Abu Lahab dan kaum Quraisynya tidak senang, terus dilemparkan batu kepada Nabi Muhammad. Tapi Abu Thalib membela Nabi serta kaumnya. Nabi Muhammad disuruh oleh pamannya Abu Thalib untuk hijrah ke kota Taif, tapi Nabi Muhammad tidak diterima dan dilemparkan batu. Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Dan pas kembali ke Mekah ada namanya tahun kesedihan, yaitu istrinya dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Lalu Nabi melakukan perjalanan yaitu Isra Mi'raj. Dan Nabi Muhammad balik ke Mekah dan terus hijrah ke Madinah untuk membangun masjid. Yang pertama Masjid Kuba, yang kedua Masjid Jamaah, yang ketiga Masjid Nabawi. Di kota Madinah, Nabi Muhammad dan kaumnya merencanakan untuk menjegat perdagangan kaum Quraisy untuk mengambil harta rampasan yang dulu diambil oleh kaum Quraisy yang ditinggalkan di kota Mekah. Dan Abu Sufyan ingin berdagang ke kota Syam, dan Nabi Muhammad juga ingin menjegat Abu Sufyan. Dan kedua kaum mengirim mata-mata untuk melihat situasi. Abu Sufyan lolos untuk ke kota Syam, dan baliknya mengirim mata-mata untuk melihat dan untuk melapor ke Abu Lahab tentang Abu Sufyan dijegat oleh kaum muslim. Abu Lahab mengumpulkan kaumnya sebanyak 1.300 untuk menyerang kaum muslim, tetapi Abu Sufyan berhasil lolos melewati Laut Merah. Dan kaum Nabi Muhammad mengumpulkan sebanyak 313 orang dan jalan ke Bukit Badar. Dan Nabi Muhammad mengirim mata-mata untuk melihat kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy juga mengirim mata-mata untuk melihat kaum muslim. Dan terjadi perang. Ada beberapa kaum Quraisy yang ingin mengambil air ke sumur dan dipanah oleh kaum muslim. Dan ada kaum Quraisy yang mengajak duel kaum muslim, dan kaum Quraisy melancarkan serangan. Kaum Nabi Muhammad strateginya yang di paling depan penombak, yang ke barisan kedua pemanah, dan yang terakhir dan kaum Quraisy mundur dan langsung dilakukan serangan dari belakang oleh pedang. Dan kaum Quraisy lari terbirit-birit dan berpencar, dan Abu Jahal dibunuh oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Abidin. Saya akan mempresentasikan tentang perang Uhud. Tak lama setelah perang Badar, petinggi kaum Quraisy yaitu Abu Lahab mati karena 3 sebab. Yang pertama, karena kena kusta dan membusuk. Yang kedua, pendarahan otak. Yang ketiga, ketabrak istrinya dan mati di tempat. Dan petinggi kaum Quraisy yaitu menjadi Abu Sufyan. Abu Sufyan dan istrinya sedih karena para petinggi kaum Quraisy itu sudah tiada di perang Badar. Pas kaum Quraisy ingin berjualan ke kota Syam, gagal karena dijegat oleh kaum muslimin. Dan jalan keduanya juga gagal karena dijegat oleh kaum muslimin juga. Dan Abu Sufyan mengumpulkan kaumnya sebanyak 3.000 orang. Yang pertama dipimpin oleh Abu Sufyan, yang kedua dipimpin oleh Khalid. Terusnya kaum Quraisy sekitar 3.000. Kaum Quraisy jalan ke kota Madinah untuk berperang, dan tapi ketahuan oleh mata-mata dari kaum muslimin. Dan kaum muslimin juga ingin berperang tapi mengumpulkan kaumnya ke Masjid Nabawi. Dan ada yang sahabat Nabi yang lebih tua mengatakan untuk pakai strategi bertahan, dan ada juga yang mengatakan untuk menyerang. Dan perang pun di Gunung Uhud pakai strategi di perang Badar, yaitu diimpit oleh 2 gunung kanan kiri. Tetapi gunung yang satu lagi ada celah untuk diputar oleh kaum Quraisy, dan Nabi Muhammad menaruh pemanah di bukit yang ada celahnya. Dan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ingin memutar ke gunung yang ada celahnya, tetapi dihujani panah oleh kaum muslimin yang pemanahnya. Dan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan menyerang. Dan ada kaum Quraisy yang kalah dan hartanya berjatuhan, dan ada kaum muslimin pemanahnya yang tergiur oleh hartanya, dan ada yang turun dan ada yang masih bertahan di bukit. Terusnya Wasi yang disewa oleh Hindun menombak Hamzah, terkena dadanya, dan Hamzah pun sekarat dan tiada. Ada yang bilang kaum muslimin Nabi Muhammad sudah tiada dan semuanya pada ingin menyerah, tapi Nabi Muhammad masih ada dan Nabi Muhammad mundur. Dan semua kaum muslimin disuruh mundur oleh Nabi Muhammad untuk naik ke bukit di belakangnya. Dan kaum muslimin mundur ke bukit. Kaum Quraisy ingin mengejar tetapi tidak yakin, dan kaum Quraisy mundur. Tetapi Hindun menyamari mayat Hamzah dan merobek dadanya dan memakan jantungnya. Dan kaum muslimin turun dari bukit serta itu pas kaum Quraisynya mundur, dan perang pun selesai yang dimenangi oleh kaum Quraisy. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Abidin. Saya akan mempresentasikan tentang perang Khandaq atau perang Ahzab. Ada seorang Bani yang ingin beraliansi dengan kaum kafir Quraisy untuk menyerang kaum muslimin, dan mereka mengumpulkan pasukan dari kota lain juga untuk berangsi. Terkumpul sekitar
kumpul sekitar 10.000 aliansi. Ada mata-mata dari kaum muslimin yang melihat tentang aliansi dari kaum Quraisy, dan mata-mata dari kaum muslimin balik ke Madinah dan memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad bermusyawarah di masjid, dan ada yang berkata untuk membuat parit, dan membuat parit sekitar kedalamannya 7 meter, dan terbagi ada 10 orang yang menggali sekitar selebar 20 meter, dan Nabi Muhammad pun ikut menggali di Madinah, dan di Madinah tersisa satu bani, yaitu Bani Quraisyah. Dan pada saat menggali parit ada batu yang susah untuk dibelah. Saat Nabi Muhammad memukul batu ada cahaya terang, dan Nabi Muhammad berteriak Allahu Akbar, dan Nabi Muhammad bersabda, itu seluruh Persia dikuasai oleh umat muslim. Pada saat batunya sudah dipecahkan, Jabir melihat Nabi Muhammad perutnya diganjal oleh batu, dan Jabir pergi ke rumahnya untuk melihat stok makanan, dan Jabir mengatakan, berbisik kepada Nabi Muhammad untuk makan di rumahnya. Dan Nabi Muhammad naik ke atas batu dan berteriak untuk semua kaum yang bergali untuk parit untuk makan di rumah Jabir. Dan Jabir panik, dan kaum muslimin yang menggali parit datang ke rumah Jabir untuk makan. Tetapi Nabi Muhammad bilang ke Jabir jangan dipegang makanannya dulu sebelum Nabi Muhammad datang. Dan Nabi Muhammad doakan makanannya, dan datang 10 wanita untuk membuat makanan. Sesudah makan, kaum muslimin lanjut untuk menggali parit, dan tak lama setelah itu kaum Quraisy dan aliansinya datang ke Madinah, dan kaum Quraisy tidak tahu ada parit di situ. Dan kaum Quraisy kaget. Pada saat malam, seorang bani dari kaum Quraisy menghasut kaum bani yang masih setia pada piagam Islam. Kaum muslimin sedang mencari harta, dan seorang bani itu membilang dia lapar, dan mengatakan bani yang masih setia pada piagam Islam itu pelit, dan yang masih setia pada piagam Islam membolehkan masuk bani yang di kaum Quraisy. Dan namanya bani yang di kaum Quraisy itu Uhad. Ada satu bani yang dari kaum Quraisy bernama Huyai menyamperi Bani Quraisyah untuk beraliansi dengan kaum Quraisy. Tapi Bani Quraisyah tidak mau. Dia masih setia oleh piagam Muslim. Dan oleh Huyai dibilang pelit, tidak mau membagi makanan, dan dibuka pintunya Bani Quraisyah dan Huyai masuk. Ini dibilang gue batal tapi gue nambah malu 40. Dan ada mata-mata dari kaum muslimin yang mendengar, dan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan kaum Quraisy mempunyai ide untuk menginjak parit agar tinggian,
di situ berhasil memanah dari kaum Quraisy dan kaum muslimin, dan sekitar lama dan kaum Quraisy berhasil untuk menaikkan tanah, Bentar ya. dan ada kaum Quraisy yang loncat menggunakan kuda yang dipimpin oleh Amr bin Wud, dan loncat berhasil sekitar beberapa meter dari parit, dan Amr bin Wud menantang kaum muslimin untuk berduel bersamanya. Dan Nabi Muhammad Dia ngomong out dari emailnya. Dan Nabi Muhammad bertanya, siapa yang ingin melawan Amr bin Wud? Dan Ali menjawab, saya. Dan Ali bin Abi Thalib menjawab, saya ya Rasul. Dan Nabi Muhammad mempersilahkan Ali untuk melawan Amr bin Wud. Dan Ali dikasih sorban oleh Nabi Muhammad, dan Ali maju. Dan Amr bin Wud bertanya, siapa kau? Dan Ali bin Abi Thalib menjawab, saya Ali bin Abi Thalib. Dan di situ terjadi duel yang sengit, dan pas peperangan Amr lawan Ali ditutupi oleh badai pasir, dan Amr bin Wud terjatuh. Ali bin Abi Thalib menginjak dada Amr bin Wud, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk Amr bin Wud masuk ke Islam, tetapi Amr bin Wud meludah ke muka Ali, dan Ali suruh balik ke kaumnya. Dan Amr bin Wud diri dan mengambil pedangnya dan menebas Ali bin Abi Thalib, dan perisai Ali bin Abi Thalib hancur dan sedikit terkena punggungnya. Dan Amr ingin menebas lagi, tapi Ali lebih cepat untuk menebas batang leher Amr bin Wud, dan Amr bin Wud tumbang. Dan pasukan Amr bin Wud mundur, dan Khalid bin Walid ingin memajui, dan terjadi perang sengit. Dan Khalid bin Walid mundur juga karena kalah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada seorang bani dari kaum Quraisy, Nuaim, pergi ke camp muslimin dan syahadat di depan Nabi. Dan Nuaiman sedia untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad suruh memecah Bani Quraisyah untuk tidak beraliansi dengan kaum Quraisy. Dan Bani Quraisyah juga setuju, dan putuslah aliansinya. Dan Abu Sufyan yang mendengar itu panik, karena itu salah satu untuk menyerangnya untuk menang melawan kaum muslimin. Dan Abu Sufyan sudah tidak tahu untuk berbuat apa lagi. Pada saat itu malam hari ada angin topan yang sangat kencang yang memporandakan camp kaum Quraisy. Dan saat angin topannya mereda, Abu Sufyan pergi kembali ke Makkah, dan perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.